Halo teman-teman, selamat datang di vlog kelompok 6. Jadi kali ini kami akan membahas perbandingan KUHP lama dengan KUHP baru yang akan berlaku di tahun 2026. Yap, biar nggak bingung, kita bakal jelasin juga tuh mulai dari konsep, contoh penerapannya, dan dasar hukumnya. Dan tenang aja, pembahasannya santai kok untuk kita yang pengen belajar dan ngerti dunia hukum di Indonesia masa kini. Oke, selamat menonton guys. Jadi teman-teman, KUHP WPS itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial Belanda yang mulai berlaku dari 1 Januari tahun 1918 di Indonesia. Nah, WPS itu singkatan dari Wet van Strafrecht yang isinya lengkap banget loh, dari jenis pidana, tindak pidana, sampai asas legalitas. Tapi sifatnya masih represif, jadi fokusnya itu lebih ke menghukum ke pelanggar hukum. Yap, dan KUHP ini disusun dalam bahasa Belanda loh. Ada 3 struktur utama. Yang pertama ada aturan umum, yang kedua ada kejahatan, yang ketiga ada pelanggaran. Jadi emang masih klasik banget gitu deh. Nah, beda banget sama KUHP yang baru yang disahkan lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan mulai berlaku nih pada tanggal 2 Januari tahun 2026. Lalu KUHP baru ini punya semangat nasional dan juga humanis. Jadi udah nggak kolonial lagi. Intinya pun nggak cuma menghukum, tapi juga mencegah dan juga memulihkan. Lalu dasar hukum. Nah, kalau ngomongin dasar hukumnya, KUHP WPS dasarnya itu dari Setblad 1915 nomor 732 dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Jadi Indonesia dulu tuh cuma ngelanjutin hukum Belanda gitu deh. Sedangkan KUHP yang baru punya dasar hukum yang kuat dari Undang-Undang tahun 1945, tepatnya pada pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 yang memberikan wewenang kepada DPR dan pemerintah untuk buat undang-undang deh. Oh, berarti KUHP baru ini benar-benar dari produk Indonesia ya? Nah, tapi aku bingung deh jadinya perbandingan antara KUHP lama sama KUHP baru tuh. Oke guys, sekarang perbandingan serunya nih. Nah, KUHP WPS itu masih kolonial, bahasanya pun masih bahasa Belanda. Fokusnya cuma ke perbuatan pidana dan hukuman. Pun belum ada tuh konsep korporasi ataupun hukum adat. Terus seringkali pasalnya itu kaku dan ngejepit HAM, kayak pasal kesusilaan yang masih multitafsir. Nah, kalau KUHP baru itu menggunakan bahasa Indonesia dan juga lebih modern dan juga sudah mengakui pertanggungjawaban korporasi, hukum adat, serta pendekatan restoratif. Selain itu, KUHP baru juga memperluas adanya tindak pidana, termasuk kejahatan cyber, perdagangan orang, korupsi, dan lain-lain. Oke guys, jadi kita mau pindah tempat dulu ya. Bye-bye. Kalau syarat berlakunya gimana? Sedangkan KUHP WPS aja masih diberlakukan kan sampai KUHP baru itu diresmikan. Itu juga tanggal 2 Januari 2026. Nah, keduanya sama-sama berpegang pada asas legalitas. Jadi semua perbuatan itu baru bisa dihukum kalau sudah ada aturan yang mengatur di undang-undang sebelumnya. Tapi yang kerennya, KUHP baru ini wajib juga disosialisasikan kepada masyarakat dan juga aparat hukum sebelum diberlakukan supaya semuanya paham. Ini pencurian! Ini pencurian guys, bisa kena pasal 362 WPS loh. Hehe, bercanda kok guys, itu cuma sebagai contoh. Nah, kalau di KUHP baru selain menghukum bisa juga dengan cara pendekatan restoratif justice. Kayak kalau tindak pidananya itu ringan, kayak meminta maaf, juga mengganti kerugian. Selain itu, di KUHP baru juga mengatur tindak pidana cyber, korupsi, dan bahkan terorisme loh, sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, itulah penjelasan dari kami. Intinya, KUHP WPS itu adalah warisan kolonial yang masih kita pakai sampai sekarang. Dan KUHP baru ini adalah langkah besar menuju hukum nasional yang lebih manusiawi, modern, dan berkeadilan. Jangan lupa ya, KUHP baru berlaku 2 Januari 2026. Jadi, ayo sama-sama kita pahami dan contoh penerapannya. Lah, kita kelas. Loh, kok tungguin aku juga kelas. Oke guys, see you next vlog.